9.15. Kita mulai ya, biar tidak mengulur waktu. Sambil menunggu temannya yang lain yang mungkin belum masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, sehat, kesempatan dan juga akal pikiran sehingga kita bisa memahami ilmu yang telah Allah berikan. Salawat serta salam kita haturkan, senantiasa kita ucapkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, suri tauladan dan contoh terbaik umat Islam, manusia terbaik sejak Nabi Adam hingga akhir zaman. Di dalam surah Al-Mujadalah ayat ke-11, Allah berfirman bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan yang dimaksud di sini banyak sekali ya, anak-anak. Baik itu ilmu agama dan juga ilmu pengetahuan yang lain termasuk ilmu dalam kepenulisan. Nah, ini yang akan kita dalami untuk kegiatan pada hari ini. Baik, untuk memulai sebelum kita mulai kita buka acara kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan pada pagi hari ini membuat cergam untuk anak kelas 5 dan 6 berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Gendis Asyifa Rahmah, kelas 4 Ali. Kepada Ananda Gendis dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Artinya, Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Nana Gendis. Semoga kita yang mendengarkan dan Ananda Gendis yang membaca mendapatkan pahala dari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, Dewan Guru yang saya hormati dan anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kita hari ini ada kegiatan membuat cergam, cerita bergambar dari anak kelas 5 dan kelas 6.
Nanti kita sebelum membuat cergam akan dipandu terlebih dahulu oleh Kak Erna ya. Ya. Untuk kita bersharing dulu ya Kak Erna, nanti anak-anak kita belajar bagaimana cara membuat cergam nih. Biasanya kan hanya konsumsi aja, cuma membaca saja. Nah sekarang anak-anak akan belajar bagaimana cara membuat cergam sendiri yang menarik. Nah sebelum membuat cergam, kita akan belajar nih dengan Kak Erna. Karena biasanya anak-anak kalau sudah menulis ini, biasanya kaku Kak Erna. Mau nulis apa ya gitu, lama nggak dapat apa yang ditulis gitu ya. Nah ini nanti akan di PR. Nah Pak Wahyu ini mau tanya kabarnya dulu anak-anak. Kalau Pak Wahyu tanya kabarnya nanti jawabnya Alhamdulillah, cinta membaca, suka menulis, Allahu Akbar gitu ya. Baik, bagaimana caranya? Alhamdulillah, cinta membaca, suka menulis, Allahu Akbar. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah, cinta membaca, suka menulis, Allahu Akbar ya. Dengan membaca kalimat-kalimat Allah, semoga Allah mudahkan kita dalam belajar pada pagi hari ini. Sebelum itu Pak Wahyu juga ini akan membacakan sedikit profil ya dari Kak Erna. Mungkin bisa dibaca semua karena banyak sekali nih anak-anak prestasinya Kak Erna. Namanya Kak Erna adalah Ernawati Lilis, akrab disapa Erna ya Kak Erna. Ini Kak Erna adalah asesor penulis non-fiksi bersertifikat BNSP, blogger. Blogger itu membuat website ya, anak-anak nulis-nulis di blog gitu ya. Terus mentor menulis serta founder dari komunitas Moms Institute, keluarga penulis dan komunitas perempuan menulis. Ini Kak Erna ini sudah menerbitkan puluhan judul buku, ratusan artikel serta menulis resensi di koran, majalah serta website. Wah, luar biasa ya. Kak Erna ini sudah menulis di mana-mana nih anak-anak. Nah, kita perlu banyak belajar nih dari Kak Erna agar bisa mempunyai banyak prestasi juga nih seperti Kak Erna. Nah, ini blognya Kak Erna ya. Anak-anak bisa mampir di blognya Kak Erna nih, ernawatililis.com. Juga bisa mengirim email ke emailnya Kak Erna, ernawatililis@gmail.com. Nah, ini pengalaman juri, moderator, pembicara, dan mentor dari Kak Erna. Ini mentor menulis buku anak di SDIT Cordova, Bekasi. Moderator kelas novel Asma Nadia. Wah, ini 2017 ya. Ini Kak Erna juga di moderator kelas berbisnis tulisan Dewa Eka Prayoga 2017. Wah, ini Mas Eka sama Mbak Asma ini jadi satu ya Kak Erna ya, di KMO online itu ya? Iya. Kak Erna juga bergabung dengan kedua orang tokoh ini ya, anak-anak luar biasa. Ini juri artikel dan juri lomba dan seterusnya ya, ini banyak sekali nih Pak Wahyu. Kalau dibaca satu persatu ini waktunya luar biasa ini ya, banyak sekali ini Kak Erna. Mentor kelas melayout juga, mentor kelas ilustrasi juga nih Kak Erna, bisa ilustrasi juga. Juga untuk penghargaannya nih anak-anak, nomor 1 tuh juara 1 lomba cerita mini FLP Saudi Arabia. Wah, Saudi Arabia ini tingkat Arab ya Kak Erna ya. Apa maksudnya untuk gimana nih ya? Untuk semua yang diselenggarakan oleh FLP Saudi Arabia ya Kak Erna ya. Ya, peserta umum. Peserta umum, tapi yang membuatnya adalah FLP Saudi Arabia. Ada ya Kak Erna ya FLP Saudi Arabia? Ada Jepang, ada Oh, luar biasa ya. Forum semua Lingkar ada Pena ini ya. sudah keluar luar negeri ya Kak Erna ya? Iya, Amerika ada juga. Wah, luar biasa nih Kak Erna jadi juara satu lombanya nih anak-anak. Nah, Ya. nanti bisa, mungkin insya Allah nanti ilmu yang akan kalian dapatkan luar biasa ya anak-anak, sangat berharga sekali. Terus juga juara 10 naskah pilihan lomba cerita anak. Ini Gurita. Anak Gurita Januari 2014. Pemenang lomba resensi FLP Bekasi. Kompetisi menulis humor. Wah, juga bisa menulis humor juga nih. Kak Erna nih. Ya. Wah, luar biasa ini ya anak-anak, banyak sekali. Menang pemenang 10 resensi terbaik FLP dan sebagainya.
Nah, ini yang terakhir ini tim penerbit. Jadi tim penerbit juga ya Kak Erna nih ya? Ya, konsultan dan mengajar menulis. Wah, luar biasa ya Kak Erna. Ya, Di penerbit apa Kak Erna? Mikromedia. Wah, alhamdulillah. Nanti bisa konsultasi dengan Kak Erna juga nih kalau mau Boleh, boleh. diterbitkan ya Kak Erna Ya, ya. boleh, boleh. Oke. Untuk menyingkat waktu, saya berikan langsung kepada Kak Erna ya. Kepada Ya. Kak Erna saya serahkan. Baik. Dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi untuk sesi kedua dari Zoom ini masih tentang menulis cerita bergambar atau cergam ya. Di sini adik-adik sudah sering baca buku-buku di perpustakaan pastinya ya. Nah, salah satunya adalah cerita bergambar. Ini sebelum menulis, biasanya Kak Erna itu punya apa ya, kebiasaan atau buat adik-adik boleh diikuti ya. Jadi sebelum menulis itu, yang pertama adalah berdoa dahulu agar kegiatan kita berpahala. Seperti pagi ini ya, kita nge-Zoom udah dipimpin oleh Kak Wahyu berdoa, sudah ada pembacaan dari Ananda, siapa tadi itu kelas 4 itu ya. Itu sudah insya Allah kegiatan hari ini selain berpahala juga menambah ilmu pengetahuan yang kedepannya nanti lahir penulis-penulis hebat dari SDIT Harapan Umat ya. Setelah itu nomor 2 yaitu niatkan menulis kebaikan. Jadi cerita yang baik akan jadi amal kebaikan. Jadi kalau misalnya banyak lahir penulis-penulis yang baik gitu. Nanti banyak juga buku-buku yang baik. Apa sih contohnya buku yang baik? Satu, bisa buku pelajaran, komik hadis, lalu tentang fikih ibadah itu dibuat cerita. Selain kan kalau yang sekolah di SDIT mungkin dapat pelajaran fikih ibadah, sejarah kebudayaan Islam atau akidah akhlak. Tapi yang di luar sana belum tentu gitu. Jadi ketika teman-teman di sekolah sudah mendapatkan ilmunya, kemudian ditulis menjadi sebuah cerita, itu semakin manfaat ilmunya semakin luas gitu ya. Makanya niatkan menulis kebaikan. Cerita yang baik akan jadi amal yang baik ya. Yang nomor 3, menjadi penulis adalah pribadi pembelajar. Rajin baca buku dan juga tak kenal lelah dalam belajar. Seperti Kak Erna, walaupun sudah berderet bukunya, sudah nulis di beberapa website dakwah, kemudian meresensi di koran, di majalah, nggak boleh lelah menulis, aduh males nulis, aduh ya harus belajar gitu. Dengan cara apa? Menjaga semangat belajar. Sekalipun nanti sudah tua, sudah nenek-nenek gitu, ya harus baca buku itu wajib. Jadi buku itu akan terus memberikan kita ilmu. Apa yang kita baca, ilmu itu akan kita pakai gitu ya. Jadi adik-adik sebanyak-banyaknya baca buku. Di perpustakaan kalau perlu baca semua bukunya gitu. Insya Allah adik-adik jadi generasi yang luas pengetahuannya. Seperti itu ya Kak Wahyu ya. Nah, di pembahasan kelas cerita bergambar ini yang pertama yaitu kita akan membahas tentang mengenal cerita bergambar. Apa itu cergam? Contoh cergam seperti apa? Nah, yang kedua, menyusun cerita bergambar. Ini biasanya kita membuat komposisi nih. Ada 5W, 1H. Dan membuat kerangka cerita bergambar.
Kemudian yang terakhir adalah teknik menggambar dan aplikasi menggambar. Nanti Kak Erna jelasin bagaimana sih bisa menulis secara menggambar secara digital dan manual seperti itu ya. Apa itu cergam atau apa itu cerita bergambar? Pasti di bayangan adik-adik itu cerita yang ada gambarnya, bener nggak gitu? Atau gambar yang ada teksnya. Nah, cerita bergambar itu buku yang menyajikan cerita dengan adanya teks dan gambar. Jadi memang benar ya, ada teksnya, ada gambarnya. Satu halaman, satu gambar, satu teks. Teks itu cerita gitu ya. Nih, contohnya seperti ini. Ini seperti buku yang ini covernya, misalnya ini kita buka. Di sini ada gambar seekor kucing masuk di dalam kayu yang sudah lapuk ya, bisa jatuh ke bawah gitu, jadi kayak terowongan. Lalu di sini ada rumput-rumputnya, ada pohonnya. Berarti ini pemandangannya bukan di rumah, di lapangan gitu ya. Kita kasih nama, misalnya anak kucing itu namanya Kitty. Anak kucing yang suka bersembunyi. Kitty juga suka berlari. Apa yang Kitty cari? Nah, penasaran kan? Seperti itu, membuat cerita. Ketika kita namanya Kitty, berarti sudah menyebutkan tokohnya, kucing ini. Karena ini Kitty, kan orang bingung nih, Kitty itu siapa? Kalau nggak ada gambar, misalnya gambarnya dihilangkan gitu. Kitty siapa ya? Tapi kalau misalnya ada gambarnya kan disebutkan lagi, anak kucing yang suka bersembunyi. Nah, ini kalimatnya semuanya bikin penasaran ya. Kenapa dia bersembunyi? Kemudian ia juga suka berlari. Ada kegiatannya si Kitty nih. Apa yang Kitty cari? Ini yang bikin penasaran. Pasti pengen baca halaman berikutnya. Nanti juga teman-teman bisa seperti itu. Di sini ada contoh lain, namaku Fai. Ini ada dua suku kata. Namaku Fai. Nama satu, Fai dua. Ya, seperti itu. Aku suka saat dipeluk ibu. Aku suka saat dipeluk ibu. Ada 5 kata. Kenapa sih dihitung? Ya karena untuk buku anak-anak biasanya kalimatnya pendek-pendek gitu. Jadi nanti teman-teman juga buat kalimat yang pendek berupa kata titik. Jadi tidak terus kata tanpa titik ya. Seperti itu. Atau ada komanya. Kenapa dihitung Kak Erna? Setiap kalimat, biasanya buku anak itu memang tidak panjang-panjang. Kalimatnya pun sedikit-sedikit. Ada yang 2 kata, 3 kata, 4 kata, 5 kata. Mungkin di sini kelas 5 dan 6 sudah terbiasa dengan buku pelajaran yang banyak ya teksnya ya. Sudah panjang, teksnya udah full. Jadi nanti kalau bikin buku cerita bergambar seperti ini ya. Tapi ini untuk usia balita. Kalau untuk misalnya aku mau bikin cerita bergambar tapi teksnya panjang ya boleh. Berarti itu sasaran pembacanya yang sudah bisa baca seperti itu. Paham ya? Jadi selain ada gambar, ada teks, kalimatnya pun seperti ini ya. Beberapa kata. Nah, sekarang kita belajar menyusun cerita bergambar. Kita menyusun cerita bergambar itu ada 5W 1H. Seperti berita ya.
seperti laporan, atau kalau misalnya teman-teman sudah bisa buat misalnya kalau bikin resume gitu pelajaran dari ini seperti ini kan ya, sudah ada 5W 1H-nya. Ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kenapa? Biasanya kalau membuat cerita itu, kita harus ada tokohnya nih. Ceritanya tentang apa? Di sini dijawabnya tentang kucing. Jadi kalau ada pertanyaan apa, kita sudah membuat tentang kucing gitu. Siapa nama tokohnya? Di sini kita disebut namanya Kitty ya. Jadi nanti teman-teman bisa misalnya nama kucingnya kucing putih, kucing abu-abu, atau kucing oranye, kucing hitam, itu juga termasuk nama tokoh gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan mau bikin cerita, bikin tokoh ya seperti itu. Boleh aku, boleh kamu, boleh nama-nama gitu. Boleh juga misalnya namanya kelinci si Kici gitu ya. Atau sapi si Sasa gitu. Boleh nama-nama yang ditentukan sendiri gitu. Nah, di sini kan ada pertanyaan kapan waktu ceritanya? Pagi, sore, minggu, malam, atau apa? Misalnya contohnya kenapa harus ditanya kapan ya? Kapan di sini ya? Kenapa harus menanyakan waktu? Misalnya seperti ini. Pagi hari aku bertemu Kitty. Ia berlari. Aku pun menghampiri, begitu ya. Jadi bikin cerita ketika bertemu dengan si Kitty, si anak kucing di gerbang sekolah, misalnya pagi hari. Tadi pagi hari gitu ya. Berarti pagi gitu ceritanya. Nanti kita gambarnya misalnya ada matahari di sini, ada gambar kucing, ada juga gambar anak yang sedang bertemu dengan kucing tadi, si Kitty, seperti itu. Jadi ditanya kapan itu menandakan waktu, seperti itu ya. Boleh minggu, aku sedang olahraga. Tak sengaja aku bertemu dengan sahabat lama, namanya Putri. Itu juga minggu itu menunjukkan waktu gitu ya. Sekarang di sini mengapa? Mengapa ya? Mengapa itu tentang kucing yang hidup sendiri. Tadi kan karena ngasih contohnya Kitty ini kan bersembunyi, hidup sendiri. Nah, kemudian ada pertanyaan bagaimana? Pasti yang namanya hidup sendiri itu sedih, tak ada yang merawat. Nanti dibuat ceritanya, setelah ini dibuat ya. Jadi ada seekor kucing bernama Kitty. Ya, nih ada seekor kucing namanya Kitty, tinggalnya di lapangan, misalnya ketemunya pagi-pagi atau sore, terus ia hidup seorang diri, dan bagaimana ini kita jawab dengan sedih tak ada yang merawatnya. Nanti kita bisa cari tahu nih, kenapa dia seorang diri di lapangan. Ternyata si Kitty ini terpisah dari orang tuanya. Gitu. Jadi ketika menulis cerita, kita selain memberikan info yang tadi, kita kasih tahu alasan kenapa sendiri, misalnya terpisah dengan ibu kucing. Kemudian nanti teman-teman bikin di akhir cerita, pesannya adalah kalau bepergian tidak boleh sendirian, harus ada orang tua, harus ada izin juga gitu. Jadi kalau mau kemana-mana harus izin, nggak seperti Kitty ini ya, dia akhirnya hilang dan akhirnya di lapangan tidur sendirian seperti itu. Di sini kerangka cerita bergambar. Ada nomor. Kenapa sih kalau mau nulis harus seperti ini? Biasanya ini digunakan ketika kita memang membuat buku cerita bergambar dan bukan kita yang nulis, tapi ilustrator.
orang yang biasa membuat cerita sesuai dengan buku. Jadi adik-adik misalnya nulis nomor 1 sama teksnya. Ini panduan ilustrasi. Misalnya 1, Kitty anak kucing sedang bersembunyi misalnya ya. Panduan ilustrasinya anak kucing sendirian di lapangan. Ini halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4, halaman berikutnya gitu. Jadi nanti kita buat panduannya. Kak Erna, kalau bikin kotak gini saya malah pusing, maunya langsung aja bikin teks sama gambar. Itu juga boleh, nggak apa-apa. Ini kan hanya membantu agar menulisnya secara teratur gitu dan mudah dibaca berulang kali gitu ya. Nanti kalaupun tidak digambarkan oleh adik-adik bisa dibantu ke ilustrator. Nanti ilustrator dia akan ini bacanya yang ini dia. Kalau penulis kan nanti bacanya berulang-ulang di teks. Kalau ilustrator di sini. Nanti dia gambar sesuai panduan ilustrasi. Begitu. Teknik menggambar. Nih, kita udah masuk ke teknik menggambar. Biasanya menggambar untuk cerita bergambar itu satu nih bisa di kertas. Jadi misalnya ada kertas buku, nggak apa-apa bergaris. Tadi ada yang tanya, boleh nggak bergaris? Boleh. Boleh nggak HPS? Boleh. Boleh nggak buku gambar? Boleh. Semua boleh. Jadi menggambar di media apapun boleh. Bisa difoto atau di-scan nanti ya hasil gambarnya. Boleh hitam putih, boleh juga langsung diwarnai. Di kertas ini boleh semuanya. Saya maunya gambarnya di digital, di handphone boleh, ada aplikasi menggambar. Kita tinggal install aja di Play Store. Nanti di sini kita gambar, ya bisa pakai jari, ya bisa pakai pen stylus gitu. Jadi kita pakai alat bantu gambar berupa pensil ya. Nah, di laptop juga ternyata bisa gambar. Ada aplikasi gambar yang bisa diinstal di laptop. Media menggambar bisa manual atau digital. Nah, ini contohnya Kak Erna menggambar di kertas HVS, dibikin kotak-kotak sendiri. Ini ceritanya ukurannya A5 ya, bukan A4 karena HVS itu ukurannya A4. Jadi bikin garis seperti ini. Nah, nanti ini di-scan setelah hasil gambar. Ini awalnya tidak langsung seperti ini. Karena gambarnya pakai pensil dulu. Kemudian ditebalkan lagi pakai pen drawing. Ada ya pen drawing yang berapa in ini yang nomor 2, jadi seperti spidol ya, lebih tebal gitu. Jadi ketika di-scan sangat jelas gitu. Nah, ini awalnya tadi pakai pensil cuma ditebalkan lagi. Nah, setelah selesai digambar, ini sebenarnya bisa langsung di-scan terus lalu dibuatkan cerita, ini bisa. Atau ketika sudah ditulis di sini, kemudian mau dipindahkan digital juga bisa dengan ini hasil gambar ini difoto lalu masukkan ke handphone atau ke tablet ya. Nanti pakai aplikasi menggambar Medibank atau Ibis Paint, nanti ini bisa diwarnain. Ya, ini semua jadi bisa berwarna. Atau langsung pakai pensil gambar pun bisa. Langsung di kertasnya, nanti pas di-scan sudah bisa ada warnanya gitu. Udah usahakan kalau untuk cerita bergambar ya ada teks-teks di sini, ada kolom kosong buat teks. Jadi teksnya tidak di pagar, tidak di rumput, atau tidak di pohon di sini atau di sini. Jadi nanti ketika dibuat teks, nah ini kan contoh dari Kak Erna lihat. Nah, ini kan langitnya bisa dibikin warna biru, warna atau apa. Ini Kak Erna pilih yang warnanya putih agar teksnya ini terlihat jelas. Jadi seperti itu ya, ada triknya. Pasti ada di mana kalau ada gambar, misalnya mau teksnya ditaruh di rumput. Ini nanti kalau adik-adiknya kesulitan
ini ya baca hurufnya jadinya lebih baik di tempat area-area clean. Boleh warna putih, warna biru polos, atau yang lainnya. Agar teksnya terbaca seperti itu. Ini namanya gambar manual ya. Gambar di kertas HPS. Nah, ini contoh menggambar digital dan aplikasi menggambar. Di sini ada laptop. Laptop ini bisa diinstal oleh Medibank Paint. Kita bisa ketik Medibank Paint di Google, kemudian nanti muncul di browsernya ya, langsung ke websitenya, nanti bisa di-download, langsung dijalankan di laptop, nanti bisa seperti ini nih. Kita gambar, ada alat bantunya lagi seperti mouse. Jadi namanya kita pakai pen tablet gitu ya, pen tablet. Nanti seperti mouse dimasukkan, nanti gambar di luar laptop itu, atau bisa langsung kalau yang sekarang laptopnya touchscreen bisa langsung gambar gitu. Ada juga Pen Tool dan Krita. Ini bisa diinstal di laptop. Atau cukup di handphone atau tablet ada sama ya. Ada Medibank Paint, aplikasi menggambar, Ibis Paint, ada Sketchbook, ada banyak ya. Pokoknya itu bisa dicoba-coba, dan yang paling gambar sih mudah gitu ya, Medibank sama Ibis Pen tadi ya. Jadi bisa menggambar. Ini juga saya di handphone ini gambar ini. Nah, untuk membuat cerita bergambar itu biasanya setelah kita membuat teks, kita akan membuat sketsa. Ini yang namanya sketsa. Biasanya ilustrator tuh nanti kan dia baca ceritanya apa, panduan ilustrasinya apa, nanti dia berpikir apa ya, gimana ya ceritanya ya. Oh cocok nih, misalnya si anak kecil ini sedang bermain dengan kucing. Nah nanti jadinya seperti ini. Ini kan sketsa, misalnya di HPS kita buatnya seperti ini. Nah ini kita bisa digital atau di-drawingkan ya, digambar. Boleh langsung di sini di kertasnya, boleh juga ini digital di handphone atau di laptop. Nanti di sini area clean ini buat teks. Bisa nama, bisa judul, di sini judul, nama, juga teksnya ya. Kenapa makanya di atas ini dibikin area clean, biasanya untuk penempatan teks-teks itu agar terbaca. Boleh sih dikasih warna biru atau misalnya langit senja boleh, tapi untuk buku biasanya saya kalau untuk buku anak ininya warna putih. Tapi boleh jika untuk berwarna, asal ya seperti ini tadi, rumputnya juga kan ada rumputnya yang warnanya seperti ini gelap, lalu kita kasih teks, nanti tidak terbaca teksnya seperti itu. Jadi kenapa dalam cerita bergambar kita bukan melihat gambarnya aja, pasti ada komposisi penataan teks gitu ya. Teksnya terbaca atau tidak, numpuk apa gimana gitu ukurannya. Bentuknya kan ada tuh buku anak tuh yang tadi nama Kufai, dia hurufnya dibuat melengkung nih ya. Coba diperhatikan. Ini karena agar anak-anak itu kan tidak, nah ini dia seperti melengkung begini ya tuh. Nah ini kan dikasih area awan. Ininya langit, ini awan. Ini kenapa disebut area bersih atau clean ya? Supaya teksnya terbaca. Ini seperti saya juga di sini, karena kasih contohnya warna putih, teksnya agar terbaca gitu ya. Nanti adik-adik kalau yang mau langsung gambar, jadi ada tahu gitu. Ini teks tidak numpuk di pohon, tidak numpuk di rumput gitu. Ada tempat namanya, ada gambar, ada untuk teks, ada untuk ini misalnya nama, judul, sudah punya komposisi tempat masing-masing seperti itu.
Begitu, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Monggo anak-anak yang mau bertanya bisa raise hand atau Ya, tulis di kolom chat ya. ya. Mudah-mudahan Itu dipahami Akmal ya Kak 5 Ali Wahya. nih. Nggih, ya. Apa? Tuh Akmal 5 Ali sudah mau bertanya tuh. Akmal 5 Ali bisa di-unmute. Kalau gambarnya jelek Pak, gimana? Gambarnya. Nah, gimana Kak Erna kalau gambarnya kurang bagus nih Kak Erna? Kalau gambarnya jelek, sebenarnya ya nanti kalau untuk diterbitkan tuh nanti ada tim redaksinya yang menilai perlu diganti atau misalnya gambarnya menurut penulisnya jelek, tapi ternyata unik gitu. Misalnya tau kan kayak Angry Bird itu kan segitiga, tinggal segitiga dikasih warna, kemudian jadilah burung kan, padahal kan jauh ya bentuknya gitu ya. Tapi bisa diterbitkan. Jadi ketika yang memutuskan itu biasanya penerbit juga sih, kalau misalnya gambarnya kurang bagus nanti dikomunikasikan ke penulisnya. Misalnya Akmal ini ceritanya keren, bagus. Gimana yang gambarnya ilustrator aja gitu, nanti disediakan. Jadi naskahnya digambar dulu ya sama ilustrator, baru diterbitkan. Nanti setiap progresnya diinfokan, ini gambar ilustratornya, ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3 gitu. Jadi nanti ada yang namanya bantuan ilustrator, seperti itu. Ya. Atau bisa juga bertanya dulu kepada teman-teman, guru atau orang tua gitu Kak Erna ya, biar Boleh. nanti dipandu gitu, biar punya bayangan. Nah Ya. ini ada juga nih yang tanya nih Kak Erna, bagaimana cara menemukan ide untuk membuat ide cerita ini Kak Erna, cara mudah untuk membuat ide cerita Aika Lima Usman. Nih, yang pertama itu kalau untuk kita mau nulis nih, cari ide kan, aduh nulis apa, pasti bingung. Yang ada nggak nulis-nulis, bener nggak? Pasti, ayo Akmal mau nulis nggak? Aduh nggak bisa gambar, nggak bisa nulis ya, karena di pikirannya udah tidak bisa gambar dan tidak bisa nulis gitu ya. Bagaimana mencari idenya? Pertama satu ya harus rajin baca buku dulu. Teman-teman semua di sini harus rajin baca buku, karena dari baca buku itu nih nanti kan nempel nih di sini, jadi semua pada nempel nih. Aku pernah baca buku tentang kebaikan hati seorang musafir, misalnya judulnya gitu ya. Atau aku pernah baca buku tentang komik sejarah kalender Hijriah gitu, tentang tokohnya si Hafiza yang sering lupa hari nih gitu. Misalnya kayak gitu kan ya. Apa yang kita baca biasanya dekat dengan kita, masuk ke pikiran kita, nanti bisa bikin cerita lagi. Biasanya apa yang kita baca bisa dikeluarkan lagi dalam bentuk tulisan. Selain itu, cara mencari ide kedua yaitu yang dekat dengan keseharian kita. Misalnya aku sukanya renang, aku sukanya makan donat, aku sukanya bangun pagi. Apa yang kalian suka gitu? Teman-teman sukanya apa? Bisa dibuatkan cerita. Atau sambil diam dan berpikir, oh iya aku pernah jalan ke rumah nenek, kakek, bibi, paman, ada sawah, ada pemandangan, ada danau, itu bisa diceritakan pengalaman pribadi. Atau juga pengalaman teman, menjenguk teman sakit, belajar sepeda, kegiatan sehari-hari di sekolah misalnya. Misalnya ada temen nih datang selalu pagi nomor 1 gitu. Misalnya kita buat cerita Randu, anak yang selalu datang nomor 1 gitu. Jadi kita buat yang kita dekat, kita bisa ceritakan dan pernah kita alami, itu untuk mendapatkan ide itu ya. Kalau belum kita alami ya harus misalnya dengan cara baca buku seperti itu. Ya, bisa menulis tentang yang ada di lingkungan kita ya Kak Erna ya. Iya. Misalkan ada hal-hal yang baik gitu di mana kita
ketika kita jalan-jalan gitu itu bisa ditulis ya Kak Erna Iya, ya. bisa. Misalnya mengembalikan pensil yang terjatuh punya teman di sekolah, itu bisa jadi cerita. Baik, ini ada lagi Kak Erna yang tanya nih, kalau Ya. cergamnya itu animasi, bisa nggak Kak Erna? Bisa. Jadi nanti bentuknya video gitu ya, bukan? Jadi, iya. Iya video ya Kak. Iya. Karena jadinya ya. Iya. Ini ada yang minta PDF-nya nih, insya Allah nanti dikirim ya Kak Erna Oh ya. iya, sudah dikirim. Oh, sudah dikirim. Iya. Nanti tinggal di-share di grup kelas. Boleh. Mau tanya-tanya juga boleh. Ini untuk paduan warna nih Kak Erna. Ada yang tanya mungkin warna yang kita pakai ini warnanya bebas apa gimana nih Kak Erna? Bebas. Untuk pertama ini boleh sekreasinya teman-teman. Jadi tidak perlu aku takut nulis, aku takut gambar ini. Keluarkan saja kemampuan semuanya gitu. Jadi buktikan karya pertama ini jadi bisa dan nggak usah takut gitu menulis pede itu aja ya karena ya. Ya, pede aja. Pede aja ya anak-anak. Yang penting kita belajar dulu cara buatnya. Iya, belajar dulu. Karena juga dulu gitu. Nulis dulu, nulis. Gambar nggak bisa. Terus karena kan pengen bisa gambar, belajar. Dari mulai nyoret-nyoret, 1, 2, 3 di kertas gitu, nyoba-nyoba, bikin lingkaran, sampai bisa bikin gambar seperti ini ya. Itu juga berproses. Ya itu ya karena nggak mungkin langsung instan bisa gitu karena iya, enggak. Dulu karena juga kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD sampai kelas 6 SD belum pernah menulis buku. Ini adik-adik udah hebat, udah kepikiran. Iya. Ya, tinggal dibiasakan aja nih Kak Erna ya. Iya, sudah tahu ilmunya tinggal praktek. Ya, insya Allah nanti bisa menyusul Kak Erna ya, banyak prestasinya ya anak-anak. Amin. Nah ini ada yang tanya lagi nih Kak Erna, cerita yang baik itu yang bagaimana sih Kak? Apa harus panjang? Cerita yang baik itu yang mempunyai nilai edukasi, yang pelajaran, seperti punya ini edukasinya itu misalnya ada pelajarannya seperti tadi ya, yang kelas 3 itu tentang dia bercerita tentang aku dan jilbab, bahwa menggunakan jilbab itu wajib. Aku juga kalau keluar rumah pakai jilbab, kakak perempuanku juga pakai, ibuku juga pakai. Dia bikin cerita seperti itu. Itu kan bukan sebuah cerita yang tentang busana gitu, tapi karena sudah ada perintah di dalam Al-Quran. Lalu dia buat jadi cerita bahwa perempuan itu dari anak kecil, kakaknya sampai ibunya itu pun menutup aurat. Jadi itu memang sudah perintah gitu. Dibuat cerita tentang dari keluarganya dia gitu, keluarganya Ananda Iswah kalau nggak salah tadi kelas 3. Itu bagus banget karena suka. Jadi pas ngedenger dia cerita, Masya Allah ya, sudah bagus, terstruktur, pesan amanat dalam ceritanya itu mendalam dan ceritanya sederhana tentang cerita dirinya dan keluarganya, tapi disampaikan melalui cerita dan amanatnya tersampaikan gitu. Pesan kebaikannya apa? Perintah menutup aurat gitu. Itu kan sudah dipelajari ya di pelajaran di sekolah gitu. Iya, betul. Tetapi tidak semua anak atau orang belajar pelajaran itu karena masih banyak teman-teman sebaya kita, atau mungkin ada yang sudah tahu tapi lupa, kayak teman kita misalnya saking senengnya nih keluar rumah mau naik sepeda, buka gerbang langsung goes. Lupa dia pakai sepeda, pakai kerudungnya. Nanti ketika udah jadi bukunya terus dia baca langsung, oh iya aku ingat teman aku nulis tentang
memakai jilbab, aduh aku balik lagi deh ambil kerudung dulu baru bersepeda gitu. Jadi dengan menulis buku itu pesan kebaikan tuh tersampaikan. Memang ada buku yang tidak baik ya, pasti ada. Misalnya cerita-cerita yang, ayo cerita-cerita yang tidak mengajarkan kebaikan banyak. Nanti teman-teman akan temukan sendiri gitu ya. Misalnya dengan sekarang kan kalau untuk anak kecil kan masih sudah ibu-ibu guru, bapak guru sudah membaca terlebih dahulu di perpustakaan, sudah dipilah yang terbaik buku-buku bacaannya gitu, buku pelajaran juga bagus. Tapi nanti kan semakin besar ya seperti di televisi misalnya itu kan tontonan ada yang bukan untuk anak, ini itu kan bercampur-campur iklan ini kan itu secara umum gitu. Nah seperti itu juga, jadi ada tulisan yang memang mengajak kebaikan, ada yang tulisan yang bikin kita terlena dengan dan ikut ritmenya dunia gitu, nggak mengingatkan ke akhirat seperti Harus itu ya. pintar-pintar memilah ya Kak Erna ya. Iya. Karena tidak semua buku itu juga isinya bagus ya Kak Erna ya. Iya, iya. Itu ya Nana. Dan selanjutnya nih ada yang tanya lagi, banyak sekali nih yang mau tanya Kak Erna. Iya. Terus ini apa mana tadi? Kalau komik itu termasuk cergam tidak Kak Erna? Kalau komik itu cerita yang terdiri dari gambar-gambar atau panel-panel ya, misalnya panel 1, 2, 3, 4, 5 kotak-kotak gitu. Jadi dia ceritanya satu halaman berkotak-kotak lebih banyak gitu, termasuk bergambar, cuma kotak gambarnya lebih banyak gitu ya. Jadi cerita bergambar itu yang dimaksud di sini yang sederhana, yang satu halaman satu gambar dan teks seperti itu. Baik, kalau komik itu sudah banyak gambarnya, terus sudah banyak sesi dalam satu kertas, satu halaman itu sudah banyak cerita gitu ya Kak Erna ya? Iya. Lalu ini boleh nggak sergamnya pakai bahasa Inggris nih Kak Erna? Boleh sekali. Keren. Bahasa Inggris, bahasa Arab. Kan bilingual jadi trilingual gitu. Keren itu, keren. Keren bisa sekali. Dibuat untuk pembelajaran bahasa Inggris, bahasa Arab nih Kak Erna ya? Boleh. Nah, ini apa langkah selanjutnya ketika kita sudah selesai menulis biar buku kita bisa terbit? Wah, ini Aika Lima Usman. Yang pertama kita lakukan ketika buku kita sudah selesai menulisnya, biasanya bisa dikirimkan ke penerbit. Nanti penerbit itu akan memproses naskahnya, disunting tuh sama editor. Misalnya ada tanda penulisan yang salah, kalimat yang tidak sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia, nanti semua dicek sama editor. Lalu nanti misalnya kalau ada gambarnya nih, udah ada gambarnya, langsung diproses pengajuan ISBN. Nanti kalau ISBN-nya sudah keluar, boleh langsung cetak seperti itu. Kalau misalnya belum ada gambarnya, hanya teks-teks saja, perlu gambar, harus digambar dulu oleh ilustrator. Nanti digambar, lalu nanti ada lagi yang namanya bagian layout buku. Dia yang menggabungkan teksnya dari penulis, gambar dari ilustrator, dia gabungkan gitu. Jadi gambar dan teks ada lagi namanya layouter. Seperti itu. Panjang kalau proses terbit. Jadi lebih baik ceritanya yang bagus-bagus gitu. Kita belajar dulu nih Kak Erna ya, biar iya, boleh. Bagus, nanti kalau sudah bagus nanti enak ya Kak Erna, mau diapain, mau dibawa ke penerbit juga enak kalau sudah bagus. Iya, apalagi kalau misalnya naskahnya unik kan tadi, selain bilingual ada kelebihannya, misalnya dibuat ada mini kamus gitu. Nih kamus ya. Jadi bagi teman-teman yang bikin cerita misalnya sepotong roti kebaikan, misalnya judul ceritanya ya. Jadi teman-teman di sini punya teman di kelas, dia tuh nggak pernah bawa bekal gitu. Jadi
teman sebangkunya, misalnya si penulisnya sendiri, dia kan sering banget bawa roti dari ibunya satu gitu ya buat bekal. Dia potong tuh rotinya, jadi namanya ceritanya sepotong roti kebaikan dibagi dua. Nah kan itu jadi sebuah cerita. Ya. Lalu misalnya nanti ada pojok hikmahnya, misalnya kalau punya makanan harus berbagi dengan teman yang tidak membawa gitu. Kalaupun kalau kita di area sekolah harus peka gitu, melihat teman-teman kita gitu. Jadi jangan pas istirahat kita sibuk makan minum, kenyang sendiri gitu. Ada temennya yang ini nggak bawa bekal, nggak taunya dia makan lahap, ada temen yang di depannya lagi syaum atau puasa gitu ya. Jadi kan aduh, harus punya kepekaan juga gitu. Jadi ketika menulis itu teman-teman posisikan benar-benar di posisi yang ditulis, misalnya seperti tadi memberi sepotong kebaikan seperti tadi ya roti gitu. Begitu Kak Wahyu. Ada lagi? Ya, kita bisa mencermati kondisi lingkungan kita ya, karena ya mungkin ada hal-hal yang sederhana tapi bagus untuk kita tulis gitu ya, karena mungkin langsung kita tulis aja gitu. Boleh dikasih tambahan hadis atau petikan ayat Al-Quran, ada mini kamus misalnya ternyata bilingual gitu, misalnya roti apa bahasa Inggrisnya, memberi apa itu juga jadi mempercantik isi buku gitu. Seperti itu, memiliki keunggulan. Nah ini ada yang tanya lagi nih, karena mungkin kalau tidak bisa menggambar, boleh nggak kita kopas dari gambar lain gitu Kak Erna? Apa tidak bermasalah gitu Kak Erna kalau ngambil dari gambar orang atau gimana gitu Kak Erna? Untuk buku tidak boleh, karena tidak boleh ya, karena ya harus walaupun gambarnya jelek lebih baik karya sendiri gitu. Kalau enggak dibuatin oleh ilustrator seperti itu. Jadi harus murni otentik dari hasil sendiri ya, karena ya tidak boleh kopas dari gambar orang lain atau dari buku-buku yang lain. Iya. Misalnya ambil dari internet gitu. Ya itu. Karena pernah baca di luar negeri ada buku yang jadi penulisnya nggak bisa gambar. Dia bikin cerita tentang seorang anak laki-laki yang hidupnya sedih gitu. Kemudian dia tuh hidupnya kayak di tempat kardus dalam rumah. Itu ternyata memang benar si penulisnya bikin dari kardus gitu. Ada dari kardus, ada dari itu kotak-kotak, ada dia warnain bangku, tempat tidur, lemari, terus dia foto. Setelah difoto itu hasil fotonya dia masukkan ke kertas Microsoft Word gitu ya, disusun, terus baru dimasukin sama dia ketik teksnya gitu. Jadi benar-benar bukan digambar tapi hasil foto ternyata. Tapi kreatif itu. Jadi sebenarnya menulis itu tidak harus bisa gambar, tidak harus ini, membuat sebuah buku itu bisa dengan kreatifan yang lain gitu. Dan bukunya pun bestseller, kemudian dibuatkan rumah kardus itu. Jadi ada singgahnya, benar-benar merasakan ada gedung yang mirip sama di cerita buku itu dengan suasana kardus-kardus seperti yang di buku. Dengan keterbatasan malah jadi prestasi ya, karena ya. Jadi punya keunikan gitu. Mungkin penulis, anak-anak jadi nggak perlu minder ya, karena ya harus percaya diri aja, apa yang mau tulis aja dulu gitu. Iya, benar. Nanti bisa minta pendapat ayah ibu ya, ayah ibunda di rumah atau kakak atau anggota keluarga yang lain untuk menilai nih bagaimana karya kalian yang sudah kalian buat nanti. Ada lagi yang mau ditanyakan anak-anak? Ini ada 16 pertanyaan ya, sepertinya banyak juga. Iya, karena
Mungkin selanjutnya gimana nih? Praktek ya Kak Erna ya? Iya, Kak, nanti gambar akan dikumpulkan melalui PDF atau dikumpulkan ke sekolah. Nah, ini pertanyaannya di ke guru dulu ya masing-masing ya. Iya Kak Erna, nanti bisa tanya sama guru ya, atau Ya, bisa juga dari gambar langsung, nggak usah PDF, nggak apa-apa nih anak-anak sebenarnya. iya. Bisa di kertas, Iya, langsung gambar, dikumpulkan, boleh. Jadi pertama, bikin judulnya dulu, tulis judulnya, nama penulisnya, langsung bikin teks atau kalimat, 1 atau 3 kalimat ya, kemudian gambar sendiri. Kalau tidak bisa gambar, dikosongkan aja, nggak apa-apa. itu ya anak-anak ya. Yang penting kita mau buat dulu nih, buat sketsanya aja dulu ya Kak Erna ya. Iya, Selanjutnya nih bimbingan praktek nih dari Kak Erna nih anak. Silakan Kak Erna, gimana Kak Erna cara membuatnya langsung dipandu Kak Erna? boleh langsung di kertas. Jadi sudah sedia kertasnya hari ini, ada kertas, boleh buku gambar, HVS. Disiapkan ya anak-anak, ini kita Ya, langsung buat aja dulu. Siapa tahu nih sudah bagus-bagus nih karyanya gitu ya. ya, Silakan disiapkan buku tulisnya, langsung aja digambar, ditulis idenya yang ingin kalian buat. Sambil ada yang tanya nih Kak Erna, sambil ini ya Kak Erna ya. Apa ya. boleh meniru judul dari komik? Judulnya sama, misalnya Sama sama dengan persis komik. ya. Ya. Misalnya judul komiknya itu Petualangan ke Negeri Baru gitu ya. Boleh ditambahkan lagi, misalnya Jidan dan Petualangan ke Negeri Baru gitu. Jadi dibedakan dikit aja. Bisa pakai nama kamu Jidan Ya. atau Fatih gitu. Atau eh, negeri barunya bisa diganti dengan negeri Jet gitu ya. Jadi boleh ngambil persamaan tapi diubah. Ya nggak boleh persis ya karena biar kita kreatif ya. Mungkin bisa jadi Iya, inspirasi sebenarnya tapi jangan jeplak. kalau judul itu boleh sama karena tidak mungkin menulis dengan sama persis isi ceritanya. Kalau untuk judul, tetapi kalau bisa sajikan yang berbeda, yang Berbeda. belum ada, ya gitu. Mungkin ada anak yang mau sharing nih. Ada ini saya mau buat ini nih gitu, tapi gimana ya karena gitu. Ada yang mau sharing? Ini kumpulinnya kapan? Aduh, kalau ini Ini bisa ada waktu 13 hari Kak Erna dari sekarang. oh gitu, Ya. 13 hari. Jadi anak-anak nggak perlu bingung ya, nanti bisa buat-buat dulu sebanyak-banyak mungkin, nggak apa-apa. Nanti yang terbaik, gambar yang bagus, karya yang terbaik nanti bisa dikumpulkan. Ya, Kak, kertasnya dimiringin atau lurus gambarnya? Oh, maksudnya landscape atau potret gitu Kak Erna? Iya, boleh lurus, boleh. Biar sama teman-temannya lurus ya. Ini apa boleh dibuat mirip komik Kak Erna? Mirip komik, Jadi 2 sesi atau 3 sesi, 4 boleh, boleh. sesi gitu ya. Iya. Ini bahasa daerah, boleh ya karena ya bahasa daerah. Wah, bagus. Bagus sekali. Melestarikan bahasa daerah nih. Iya, itu udah jarang sekali buku-buku itu. Itu Kalau keren. kalau di Jember nih bahasa daerahnya ada bahasa Jawa sama bahasa Madura kayaknya. Boleh dua-duanya. Biar memang apa bahasa daerah itu malah masih jarang cerita anak Ya. gitu. Kalau bisa dilestarikan ya sangat 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 bagus sekali gitu. Dan bangsanya bisa keren. Pertama penulisnya bisa membawa nama daerahnya ya dengan apa mengenalkan budaya bahasa daerah.
dilestarikan. Biasanya juga nanti bisa ke pemerintah gitu, kita ajukan bahwa SD ini telah menulis buku dengan bahasa daerah. Ini biasanya diapresiasi sekali. Bagus ya karena ya. Iya, karena memang sudah langka juga. Ya, betul. Mungkin ada anak-anak yang sudah mau share karyanya. Silakan bisa langsung digambar nih. Ada Cinta 5 Bu, sudah menggambar Cinta? Nih, boleh langsung gambar aja ya karena ya ditulis namanya, Boleh judulnya tulis apa gitu. aja, ya boleh tulisannya dulu, misalnya nanti gambar belakangan. Nah, boleh dibacakan ide ceritanya, ya. Misalnya aku Tulisannya pengen, dulu nih anak-anak, teksnya boleh teksnya dulu, dulu nggak apa-apa, nanti gambarnya belakangan. ya. Ada yang sudah membuat, mungkin sedikit nggak apa-apa, silahkan. Nanti malah bisa diberi ini nih, Masukan. Kayak diberi Ananda, masukan oleh karena ya, langsung nih. Ananda Iswah itu ternyata hebat. Dia seperti kelihatan tuh ya, sudah terbiasa menulis, sering membaca buku, dari pengolahan katanya sudah bagus. Ini pasti kakak-kakaknya di sini lebih keren-keren lagi karena sudah terbiasa dengan teks pelajaran yang sudah full ya, sudah lebih banyak, dan pelajaran bahasanya pun sudah banyak pula ya. Boleh pakai ide yang ada di tokoh game. Gimana nih Kak Erdo? Banyak main game nih ya. Apa? Game apa? Ya, yang baik-baik aja ya karena ya kalau misalkan nama tokohnya kurang baik kan kadang ada yang kurang baik tuh. Iya. Boleh aja kalau itu namanya baik gitu ya. Karena kan nggak pernah main game dari dulu, Iya. jadi harus dikasih tahu nih game apa. Iya, Itu game pun apa nanti loading dulu. Apa itu gamenya? Namanya apa gitu ya karena ya. Iya. Nama tokohnya apa nih, Mas apa? Mas Torik, nama Ali. Silakan ada yang mau bertukar pikiran nih anak-anak. Karyanya ini nih punya saya karena minta masukannya dong gitu. Iya, boleh dibacakan. Itu ada Nafisa. Nafisa mau sharing. Gak usah takut ya, gak usah malu nih anak-anak. Apa-apa, kita ini sama-sama belajar. Iya, harus berani dahulu karena dengan menghilangkan rasa takut berarti kita udah juara. Itu aja semuanya. Mau belajar, mau berkreasi, kita mengalahkan rasa nggak percaya diri itu. Jadi, aduh, nanti cerita aku jelek, nggak ada yang gitu ya. Atau kalau masih bingung, sebenarnya mau nulis cerita tapi benar-benar bingung, coba bikin cerita yang tentang keseharian diri sendiri. Misalnya atau aku suka ngasuh adikku, itu nunggu ayah pulang sambil baca buku. Jadi kegiatan yang kita lakukan gitu, yang sehari-hari dulu gitu. Misalnya di rumah, di lingkup rumah. Misalnya aku suka dengan seperti apa? Jadi aku tuh di rumah sering banget main boneka.
terus nggak pernah merapikan bonekanya. Akhirnya mama kan marah gitu. Nah, ketika itu aku jadi merasa bersalah karena kalau main tidak bisa belum pernah merapikan mainan gitu. Jadi ada rasa penyesalan, kemudian dituliskan di cerita itu. Jadi nanti pas pembacanya baca, ada pesan yang tersampaikan, oh kalau main itu kita harus rapikan mainan sendiri gitu. Itu kan diajarkan juga ya di sekolah gitu, tapi dibuat ceritanya itu yang dekat dengan kita gitu. Misalnya aku kalau di sekolah kalau azan langsung ke masjid cepat, tapi kalau di rumah langkahku berat. Nah itu kenapa gitu? Bisa diceritakan jadi inspirasi buat temen gitu. Kan harusnya sama. Ketika di sekolah azan berbunyi langsung cepet-cepet semua kumpul di masjid gitu. Tapi kalau di sekolah nih kayaknya langkahku berat kalau nggak umi abinya yang nasehatin ayo wudhu gitu, ayo sholat, iya ntar gitu. Apalagi sambil main, sambil nonton rebahan, aduh makin males bergerak gitu. Sedangkan kita yang tahu ada perintah sholat yang harus disegerakan seperti itu. Jadi penulis itu kenapa karena bilang di awal pembelajar ya karena kita belajar terus gitu, terus menerus. Jangan kalau kita males-malesan ya berarti kan kita tidak mempraktekkan ilmu yang telah diajarkan seperti itu. Oke, ini ada yang raise hand nih kayaknya. Oh boleh. Alian 5 Abu. Mana Alia 5 Abu tadi? Silakan di-unmute, Alia. Alia 5 Abu. Tadi kok ada yang raise hand gitu. Silakan siapa lagi yang mau ini anak-anak? Mungkin ada yang mau sharing. Kalau tentang saat saya sahur, boleh Ya, ya. boleh. Ini pertanyaan juga nih Kak Erna. Ya. Nanti untuk kelas 6 sepertinya tema yang diberi sekolah makrokosmos dan mikrokosmos. Oh, Mungkin ya. anak-anak mulai fokus pada tema. Misalkan mikrokosmos cacing tanah dan anak ayam. Meskipun tokohnya fiksi tapi isi cerita harus tetap sesuai fungsi dan kehidupan sehari-hari ya Kak. Gitu ya Kak ya. Langsung ke tema aja ya Kak. Oh iya, benar. Untuk makrokosmos ya, seperti bintang, dibuat cerita ya boleh gitu. Nanti kita misalnya bikin cerita tentang sebuah misalnya bintang gitu. Malam hari aku dan ayah sering melihat bintang di halaman rumah. Bintang itu misalnya adalah ciptaan Allah gitu. Jadi ketika kita menulis, kita tahu bahwa bintang itu ciptaan Allah seperti itu. Kemudian ayah menjelaskan Allah menciptakan 7 langit dan isinya itu misalnya ada di hari apa atau apa gitu kan, itu kan banyak tuh ya yang bisa kita bahas gitu. Atau kalau yang mikro itu seperti cacing ya, kita buat cerita yang misalnya atau semut ya. Jadi tokohnya aja gitu aja kayak ya, mungkin. Iya, jadi boleh, kayak fabel gitu kan ya. Iya, cerita fabel gitu. Jadi nanti untuk kelas 5 dan 6 ini
bisa pakai tokoh-tokoh tersebut ya, kayak tadi kan karena contohnya kucing ya, jadi ya lebih lebih mendekati untuk mengikutinya ya, karena bisa mengambil tokoh binatang yang tadi misalnya cacing. Cacing apa sih yang kita misalnya nih cacing, cerita tentang cacing yang bisa kita kembangkan. Misalnya kebaikan hati si kecil si Caci, namanya Caci, kita nggak manggil cacing gitu, kebaikan hati si Caci. Jadi si Caci itu jalannya kan lompat-lompat lambat gitu, terus misalnya ada binatang lain kucing gitu, dia ngeliat si Caci udah kecil nggak terlihat, aduh males banget gitu. Suatu hari si si kucing itu misalnya namanya Kuci gitu, Caci dan Kuci itu si 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 Kuci ini misalnya jatuh atau nginjak sesuatu gitu yang membuat dia terpleset dan sakit. Ternyata yang datang menjenguk itu si Caci yang sering dia lihat, aduh kecil nggak bisa jalan cepet, nggak bisa apa, ternyata dia datang ngejenguk gitu. Itu kan bisa dibuat sebuah cerita gitu ya. Menjenguk teman yang sakit itu ibadah kayak gitu. Jadi itu dari kita ambil cerita dari si cacing tersebut gitu. Atau dibuat lagi cerita tentang misalnya hewan-hewan lain gitu, kita ambil sisi kebaikannya. Misalnya semut yang sering silaturahmi gitu kan ya. Terus semut yang sering bersyukur. Jadi dapat gula setitik. Kalau kita kan manusia, permen dibuang, dilempar, enggak Mubazir gitu ya ya kayak. mubazir gitu. Tapi ternyata ada makhluk lain yang dikasih sedikit aja dia udah seneng banget gitu, kayak semut gitu ya, dikasih satu titik aja yang bagi manusia titik itu iya apaan gitu, tinggal dibuang, tinggal nggak disyukuri gitu. Ternyata ada makhluk kecil yang lebih bersyukur gitu, dia berdoa gitu. Jadi kan itu memberikan cerita kebaikan. Dipahami ya. Ya, Nana gitu ya, Nana ya. Nanti bisa disesuaikan. Ini salah satu contoh nih karyanya Kak Erna ya, Kak Erna ini. Oh iya. Nah, ini ada gambar gitu, bisa langsung dibuat Iya. teksnya gitu ya, Kak Erna ya. Iya, benar-benar. Nah, sederhana sekali sebenarnya. Ini karena bikin tuh sambil tiduran, ini bisa sambil main gitu, jagain anak-anak, terus gambar, terus bikin ide cerita seperti ini. Ya, Nana nanti bisa dicontoh seperti ini. Nanti tinggal diperbagus atau gambarnya atau direvisi gitu ya, kalimatnya mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan, pesan-pesan moral atau pesan-pesan amanah yang ingin disampaikan kepada pembaca gitu ya, Kak Erna ya. Itu Kak Erna juga gambarnya itu pakai pensil ya, nulisnya pakai pensil. Kelihatan lagi belajarnya. Iya. Anak-anak bisa mencontohnya juga karena ya pakai pensil gambar juga ya, dari yang sederhana dulu. Iya. Ya, anak-anak gitu, sayang sekali waktunya sudah habis nih. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan diutarakan lewat grup kelas atau ke guru kelas masing-masing ya. Nanti kita sortir pertanyaannya, nanti bisa kita lanjutkan ke Kak Erna. Gitu ya Kak Erna. Terima kasih banyak nih ilmunya Kak Erna. Insya Allah sangat bermanfaat untuk anak-anak semua. Baik, mungkin ada yang mau disampaikan lagi deh Kak Erna? Sudah cukup? Jadi buat adik-adik yang mau memulai menulis, yang pertama adalah apa yang kita pikirkan, apa yang ingin kita sampaikan, ditulis dulu aja. Pokoknya ditulis dulu, jangan sampai ragu, malu ya. Jadi kita sebelum
mulai menulis itu kita baca berdoa, ya Allah semoga tulisan aku ini diberkahi gitu. Lalu kita mulai menulis tadi cerita-ceritanya. Lalu kita pilah gitu cerita kita tuh apa yang cerita yang menyampaikan kebaikan Cakepnya suaranya. kalau dibaca nanti berpuluh-puluh tahun misalnya masih masih apa ya bermanfaat gitu. Jadi mungkin dari saya sedikit ya. Itu ada Bilkis Limasma sudah selesai ya Bilkis ya. Alhamdulillah. Nanti bisa ini ya, bisa diberi teksnya. Teksnya sudah selesai Bilkis. Coba diperlihatkan sebentar. Barusan Pak Wahyu sudah lihat bagus nih karyanya. Ya terima kasih ya Kak Erna. Terima kasih Ya. banyak ilmunya. Barakallahu Ya. fikum. Bersama. Semoga bisa bertemu lagi dengan Kak Erna lain waktu. Baik, anak-anak, ini sudah di ujung waktu, kita tutup ya. Ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari Kak Erna hari ini bisa bermanfaat, kita bisa terapkan nanti membuat cergam-cergam yang bagus. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis bersama. Abata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di foto ya anak-anak, bentar kita jangan keluar dulu, kita foto. Baik, anak-anak bisa menunjukkan, tadi kan sudah nulis ya, ditunjukkan di depan kamera masing-masing ya. Ini ada 5 slide peserta, saya hitung slide yang pertama dulu, siap ya. Slide yang pertama 1, 2. Tangannya gini ya. Oh, tangannya gitu. Oke, Oh, oke. literasi Ya. aja. Oh ya. Tangannya gini ya, silakan. L gitu aja, Literasi. literasi. Baik. 1, 2, 3. Gini ya, L literasi. Kita cinta membaca, suka menulis. Allahu Akbar. Benar. Slide yang kedua. 1, Silakan dibuka videonya. 1, 2, 3. Ya, sabar ya. Slide yang ketiga. Banyak nih slide-nya. Ya. 1, 2, 3. Slide yang keempat. 1, 2, 3. Oke. Kasih senyum ya. Senyum itu ibadah. 2, 3. Sudah, Ustaz? Sudah? Oke, sambut. Oke, terima kasih anak-anak ya. Kepada salam, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah. Selamat berkarya ya.